Oke teman-teman, kita memulai perjalanan lagi nih tanggal 16 April, tepatnya hari Kamis, jam setengah 6 pagi. Saya udah di Terminal Jati Jajar, Kota Depok. Dan ini saya mau melakukan perjalanan menuju ke Salatiga. Sengaja saya naik bis pagi biar enak nyampe Salatiganya bisa langsung check-in penginapan. Tadi di depan situ ada bus Medal Jaya juga tuh ke Sukabumi. Fun fact-nya ini saya belum pesen tiket teman-teman, jadi dadakan aja. Itu ada masjid baru loh. Jadi kalau kalian kepagian bisa nih ke masjid ini, bagus masjidnya. Oke teman-teman, ini saya belum pesen tiket karena saya sebenarnya bingung naik bis apa. Jadi pesennya random aja nanti di dalam. Berhubung ini juga hari Kamis, jadi masih gampang lah cari tiketnya. Kecuali kalau weekend atau libur panjang ya jangan dadakan kayak gini dah. Saya sih maunya naik bus yang belum pernah saya naikin ya. Entah bis apapun itu, yang penting belum pernah saya naikin. Kita cari-cari aja. Oke. Ada angkot AC, rutenya sampai sini. Tapi tadi saya nggak naik ini karena kayaknya belum jalan. Ini aja masih pada gelap tuh. Kayaknya dia jam setengah 6 deh beroperasinya. Oke, kita langsung aja masuk. Ini ada kantin di sebelah kiri. Nah, kita ke loket-loket nih, cari bis yang sekiranya menarik, yang jurusan Salatiga. Ini ada ruang tunggu. Ada beberapa orang juga, nggak tahu dia baru nyampe apa mau berangkat. Oke, kita cari-cari dulu guys. Laju Prima, Bandung 250. Lalu bentar. Jam berapa Agra Bu? Jam berapa? Ini bentar lagi masuk. Kalau mau cepat. Soalnya itu aja udah masuk tuh saatnya. Budi. Kalau mau cepat. Soalnya nanti Iya, bentar. Lihat-lihat dulu yang lain. Nah ini Sanggol, dia lewat Salatiga cuma sore. Oke teman-teman, di sebelah kiri ini ada Kalinggajaya tujuan ke Kudus dan Jepara. Jadi kalau bis tujuan Kudus Jepara itu dia kagak lewat Salatiga ya. Terus ini ada Pala Kencana tujuan Bali, M-Trans juga tujuan Bali. Sebenarnya bis ke Bali ini dia lewat Salatiga sih, cuma nggak tahu mau naikin penumpang tujuan Salatiga apa enggak. Di sini ada Medali Mas tujuan ke Malang, bis ke Malang juga lewat Salatiga. Cuma nggak tahu mau naikin penumpang tujuan Salatiga apa enggak, alias nggak tahu bisa turun di Salatiga apa enggak. Nah ini ada Pandawa 87 tujuan ke Jogja via Magelang. Jadi kalau via Magelang itu berarti nggak lewat Salatiga ya teman-teman, dia lewatnya Temanggung. Terus tadi ada Rosalia Indah tujuan ke mana tadi itu ya. Pokoknya Rosalia Indah itu dia bisa kok turun di Salatiga. Cuman kali ini saya lagi gak pengen naik Rosalia Indah karena ya udah banyak banget yang bikin kontennya. Kita lihat lagi di sini. Oh, ini ada Gunung Harta. Gunung Harta juga ada Salatiga. GMS ada juga Salatiga, cuma dia siang. Kupu-kupu Ayu, Wonosobo, Sumberjaya enggak nih, enggak Salatiga. Dewi Sri enggak, kan Salatiga. 27 Trans dia Surabaya. Indoren ada Salatiga nih, cuma dia nggak tahu ada angkatan paginya apa enggak ya. Handoyo, oh dia lewat Magelang, berarti nggak lewat Salatiga. Salah Jepara, dia nggak lewat Salatiga, lewatnya Semarang ke arah Demak. Adibas Salatiga juga nih, saya udah pernah tapi. Ramat Jati, Beju, Santika ini ke Jepara, jadi lewat Demak, lewat Kudus. Beju juga Kudus. Ini Agung Sejati, bisa nih Salatiga, coba saya udah pernah waktu itu. Muji Jaya, Kudus, Semarang, dia nggak lewat ini apa sih? Nggak lewat Salatiga. 168 nggak sampai Salatiga, dia cuma Purwokerto. Mardika nih Salatiga tapi saya udah pernah. Brave, ini menarik sih. Nah teman-teman, barusan saya udah telepon agennya Brave Trans, katanya ada untuk pagi ini. Ini nomornya.
Kursi berapa aja Pak? Masih ada? Cuma sih 12 orang. 12. Turun di? Salatiga. Oh, pasti ger. Ya. Mana mas? Titik turun ya, itu bawa Pak. Bawa lagi. Bawa. Nah, itu Salatiga nih. Iya. Iya, itu. Tuh, datang. Warna putih. Satu C habis ya. Warna putih. Oh, sisa putih aja ya? Sisa yang putih aja ya? Mana kosong banyak? Oh, iya deh. Nomor ini Kalau ini sendiri ya ini. berapa tiketnya, Pak? Ini harga. Oh, 260. Kita tahu kan nggak bisa main-main mas. Nomornya Pak. Nah, ini tiketnya udah dapet teman-teman. Harganya 260.000. Dapat makan satu kali sama snack sih kayak dapat. Terakhir snack sih dapat. Snack. Oke, langsung aja kita ke ruang tunggunya. Oh, lewat sini. Area keberangkatan. Food court, musola, ruang tunggu. Nyampe Salatiga paling sore sih harusnya. Sekitar jam 3 jam 4-an lah atau jam 5. Oke lah. Nih. Saya mau beli air dulu. Mahardika udah jalan. Gokil. Ini ada Murni Jaya. Ini Murni Jaya juga menarik sih. Tapi dia nggak lewat Salatiga. Tadi tulisannya Klaten sih. Kalau Klaten harusnya lewat ya Salatiga ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau ke Salatiga juga bisa naik bus Murni Jaya ini. Dia tujuan akhirnya ke Ponjong. Ponjong itu di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Berarti ini rutenya nggak lewat kota Jogja nih. Ini ada Garuda Mas baru nyampe ke Bojonegoro. Oke, kita coba ke sini yuk. Kita lihat-lihat dulu sambil nunggu bisnya datang. Ini enak banget kalau pagi di terminal Jati Jajar. Itu udah Mayasari Bakti. Itu udah Budiman berangkat ke Sukabumi. Bisa dibilang terminal Jati Jajar ini adalah terminal setengah hidup karena ramenya di jam-jam tertentu aja, seperti pagi hari sekarang ini pun gak rame-rame banget sih suasananya. Terus nanti ramenya lagi itu siang hari dan sore hari. Pokoknya ramenya kalau ada keberangkatan bus antar kota, antar provinsi aja. Selepas dari itu ya sepi. Apalagi kalau teman-teman kesininya di atas jam 7 malam. Berbeda dengan terminal-terminal kayak Solo, Surabaya gitu ya. Dia kan pergerakan penumpangnya 24 jam nonstop karena lokasinya juga strategis. Nah, kalau terminal ini mah enggak, teman-teman. Bahkan saking sepinya nih terminal, kalau pagi dipakai buat jogging sama warga sekitar. Karena emang enak sih udaranya. Terus juga di sekitar sini tuh masih banyak pepohonan. Nah, ini ada bus ANS, persiapan parkir di shelter untuk diberangkatkan menuju ke Padang jam 8 pagi nanti. Jadi untuk bis-bis tujuan Padang tuh dia berangkatnya pagi ya, sekitaran jam 8. Sejauh ini sih belum ada yang berangkat siang ataupun sore ya dari terminal Jati Jajar ini untuk tujuan ke Padang.
Selanjutnya ada bus Ramayana seri H dari Cilengsi, Bogor menuju Yogyakarta. Nah, untuk bus Ramayana ini dia rutenya via Magelang ya, yang itu artinya dia tidak melewati kota Salatiga. Kalau kalian lihat di Google Map, jadi bis ini tuh dari Semarang ke arah Bawen. Nah, di Bawen dia ambil kanan tuh ke arah Magelang. Selanjutnya diisi oleh bis Budiman tujuan Tasikmalaya. Buat teman-teman yang mau ke Tasik, sebisa mungkin pagi ya, dari jam 5 sampai jam 8 pagi, atau sore dari jam 4 sampai jam 6 sore. Karena kalau siang tidak ada jadwal keberangkatan. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa lihat di aplikasi Budiman Mobile. Berikutnya ada bus Sumber Alam yang pastinya ini jurusan ke Yogyakarta via jalur selatan atau via Kebumen dan Kutoarjo. Sumber Alam juga ada yang via utara atau lewat Salatiga, cuma nggak tahu ya bisa turun di Salatiga atau enggak. Ini dia bis yang akan membawa saya menuju Salatiga. Brevtrans berbodi Jetbus 3 HDD, ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH1526 dengan livery yang sangat mudah dikenali, yaitu berwarna hitam dan juga oranye, serta ada gambar kupu-kupu di bagian bodinya. Brevtrans sendiri ini adalah bus pariwisata asal Yogyakarta yang kemudian membuka bus akap atau antar kota antar provinsi di tahun 2022 lalu. Oke teman-teman, di jam 6:30 bis kita udah datang. Ini dia bisnya, Brevtrans. Seperti biasa, kalau Brevtrans ini dia pakai bodi Jetbus 3. Untuk sasisnya Mercy. Kurang tahu sih Mercy berapa. Kayaknya antara 1526 atau 1626 gitu. Oke teman-teman, ini saya udah berada di dalam bisnya. Ya seperti yang kalian lihat, seperti ini untuk interiornya. Lapang sih asli, jarak antar seatnya lapang banget tuh. Nih, buat tinggi 178 masih sangat luas. Bahkan dalam posisi nyantai pun masih oke. Bahkan buat tas juga masih masuk banget, longgar. Terus kursinya tebel, ada bed cover tebel, sama ada bantal. Bantalnya pakai kulit. Ya, lumayan lah. Sama ada tuh yang pada colok-colok. Ada USB port A. Terus ini AC-nya dingin banget. Lumayan. Sama nih ada toilet di belakang. Kunci. Toiletnya dikunci. Oh ya, di depan tuh ada dispenser. Di bagian depan terdapat fasilitas dispenser dan juga ada air panasnya. Jadi kalian bisa nyeduh kopi, bahkan disediakan juga pop mie. Dan ini gratis buat para penumpang ya. Terus juga ada gelasnya, ada sendoknya buat ngaduk, sama ada gulanya nih. Ini kopinya hanya kapal api dan teh, kayaknya nggak ada teh deh. Ini barusan beli lontong, harganya 2001. Saya beli 2. Nah ini penting nih. Dan ini selimutnya lumayan besar, lebarnya 1 meter sama panjangnya gede loh, buset. Panjangnya 1,5 apa 2 meter? Oh 1,5 nih. Untuk kursinya jujur li ini nggak empuk sih, karena dia kulit jadi agak keras.
cuma enak, dia lengkukannya melengkung gitu, jadi nyaman aja pas pertama kali duduk di sini. Nah, toilet bus ini nggak boleh buat buang air besar ya teman-teman, jadi cuma buat buang air kecil aja, dan itu pun digunakannya saat bus berjalan. Jadi kalau kalian kebelet BAB bisa langsung aja bilang ke krunya, nanti bakal diampirin ke SPBU terdekat. Nah, di sini juga ada leg rest-nya atau sandaran betis, kemudian ini ada tuas untuk mengatur sandaran kursinya. Dan ini adalah posisi kursi paling rebah ya. Ternyata masih aman, gak mengganggu penumpang yang ada di belakangnya. Terminal Jatijajar ini tuh sebenarnya luas banget ya. Nah, saking luasnya jadi banyak tempat-tempat yang kosong dan juga kurang perawatan. Ya, semoga kedepannya Terminal Jatijajar ini lebih dipercantik lagi, lebih diperhatikan lagi juga kebersihannya. Dan gak semua rute bus ada di Terminal Jatijajar ini ya teman-teman. Contohnya kayak bus ke Garut, ke Subang, ke Sumedang, ke Karawang. Nah, dari sini tuh nggak ada. Jadi kalau kalian mau ke Karawang itu dari Kampung Rambutan, ke Garut juga dari Kampung Rambutan, Sumedang, Subang juga dari Kampung Rambutan. Ya, nasib terminal ini bisa dibilang agak apes juga sih, karena lokasinya menurut saya kurang strategis ya. Berbeda dengan terminal Kampung Rambutan yang ada di tengah pusat kota Jakarta. Bus dari mana-mana masuk sana, kayak dari Merak, dari Serang, dari Bogor, dari Bekasi, dan lain-lain. Nah, saat ini kita udah berada di lampu merah Simpangan Depok, dan kalau menurut saya sih ini lampu merah bisa dibilang crowded banget ya, karena ada 4 persimpangan. Kalau kiri itu mengarah ke pusat kota dan kanan ini mengarah ke perumahan Jatijajar. Nah, persimpangan yang kanan ini itu kagak ada lampu merahnya. Jadi ya udah motor keluar masuk gitu aja gitu. Bahkan di situ ada tukang parkirnya juga. Nah, itulah yang bikin crowded. Tapi se-crowdednya lampu merah ini macetnya nggak sepanjang lampu merah Cisalak Depok sih. Nah, ini nih salah satu lampu merah penguji kesabaran di kota Depok, yaitu lampu merah Cisalak. Karena dia persimpangannya ada lumayan banyak, yaitu ada 6, termasuk persimpangan yang dari arah tol Cijago. Dan itu lampu merahnya lama, sedangkan lampu hijaunya cuma sekelipetan aja. Makanya sabar-sabar aja dah kalau lewat situ sore hari, terutama di jam pulang kantor. Emang udah seharusnya sih Cisalak itu dibangun flyover kayak di Pasar Bo. Nah, ini kita udah berada di Pal Depok, tepatnya di Cimanggis.
Kalau kiri ke arah sana itu mengarah ke pusat kota, ke Jalan Raya Margonda, Kampus Gunadarma, kemudian Brimob Kelapa II, dan itu juga jalur yang dilalui oleh angkot 112 rute dari Depok ke Terminal Kampung Rambutan. Kemudian di sebelah kanannya juga ada City Mall Cimanggis, ada XX1 juga di dalamnya. Dan di sini juga sebenarnya banyak agen-agen bus malam ya, tapi letaknya di sebelah kiri kita, bukan di kanan sana. Terus di sebelahnya ada RS Tugu Ibu nih, Tugip, disingkatnya Tugip. Nah, dan ini tuh posisi kita udah di perbatasan antara Depok dengan DKI Jakarta ya. Setelah ini kita udah masuk Jakarta nih, tepatnya Jakarta Timur. Setelah 40 menit perjalanan dari Jatijajar Depok, akhirnya kita sampai juga di Pasar Rebo. 40 menit termasuk normal untuk ukuran bis, apalagi di pagi hari yang notabene macet kayak gini. Dan kalau ke atas itu mengarah ke Pasar Kramat Jati, Cililitan, Cawang sampai dengan Jatinegara. Di sini kita ambil lewat bawah, kemudian belok kanan langsung nanti masuk ke jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Dan ini ada mobil storingnya Electric Bus Transjakarta. Mobil storing itu kayak mobil perbaikannya. Kemudian di sebelah kanan ini ada pasukan kendaraan yang bersiap-siap menyerbu jalan TB Simatupang, dan sebagian juga ada yang mengarah ke Kramat Jati. Jam segini masih macet sih, longgarnya itu nanti jam 10-an. Di sini juga ada halte Transjakarta, namanya halte Velvaraya Bogor, dan di sini Transjakartanya 24 jam ya di halte ini. Ini ada Bisugih Jaya tujuan ke Sukabumi, sama Karunia Bakti tujuan Garut tapi via Puncak Bogor lewat Ciawi Cisarua. Nah ini kita langsung masuk tol ya, nggak mampir ke agen Pasar Rebo, nggak ada yang naik di Pasar Rebo. Walaupun Brave Trans ini adalah pemain baru di jalur Jakarta-Jogja, tapi bisa dibilang bus ini adem ayem aja nih. Adem ayem itu dalam artian jarang ada drama-drama yang menggemparkan jagat maya ya. Bisa dibilang track recordnya cukup bagus. Namun sayangnya untuk saat ini Brave Trans hanya melayani rute ke Jogja aja ya, dan itu pun rutenya hanya lewat utara atau orang-orang nyebutnya lewat Trans Jawa. 2 tahun yang lalu ketika pertama kali naik bis ini di tahun 2024 itu emang perfect banget sih, hampir nggak ada minusnya. Cuman di tahun ini sayangnya saya dapat bis yang kelihatannya agak kurang terawat nih. Wah, ini ada artisnya Mior, yaitu Duta Agam, tujuan ke Padang. Jadi buat teman-teman yang berdomisili di Jati Asih atau Pondok Gede gitu ya, Kota Bekasi, bisa nih naik bus dari Komsen Jati Asih ini. Letaknya dekat dengan gerbang tol Jati Asih. Banyak kok bis-bis antar kota yang mampir ke Jati Asih ini. Dan ini adalah pemberhentian kita untuk jemput penumpang di Komsen Jati Asih. Ini kita berhenti di Agen Suban 2. Untuk nomor teleponnya di foto aja ya.
Titik penjemputan penumpang berikutnya setelah Jati Asih adalah Bekasi Timur. Ada yang bilang ini Depsos Bekasi Timur karena di sini ada Depsos atau Departemen Sosial, dan ada juga yang bilang ini agen bus Bulak Kapal Bekasi Timur. Nah, Bulak Kapal itu nama daerahnya. Kenapa dinamakan Bulak Kapal? Karena dahulunya di sini ada landasan terbang. Bulak sendiri artinya lapangan terbuka dan kapal artinya pesawat terbang. Itulah kenapa daerah ini disebut Bulak Kapal. Di sepanjang jalan ini banyak sekali agen-agen bus antar kota antar provinsi ya. Sebenarnya Bekasi juga punya terminal sih, yaitu terminal kota yang lokasinya juga nggak jauh-jauh banget dari sini. Cuman bus-bus jarang mampir ke sana, kebanyakan cuma sampai jalan ini aja, kemudian balik lagi memasuki tol. Yang dari terminal Bekasi itu paling kayak bis-bis ke arah Sumateraan, kemudian bis-bis kayak Prima Jasa, Budiman, Arimbi, gitu-gitulah. Nah, biasanya bus-bus pada putar balik di sini nih, di SPBU ini, persis di seberangnya Depsos atau Departemen Sosial. Lancar, sehat dan panjang umurnya, berbagi rezeki. Jalan yang punya detail pengangguran Pak Bumas, siang dan malam mengganggu nyonya Tuhan. Malu. Jadi untuk bus antar kota antar provinsi seperti ini dia gak bisa sembarang naik dari pinggir jalan ya. Jadi naiknya harus ke agen atau terminal terdekat. Nah, ini jumpa Brave Trans yang dari arah Tangerang. Jadi untuk Brave Trans ini untuk saat ini hanya ada 2 keberangkatan awal ya, dari Cilengsi dan juga dari Tangerang. 5 orang apa 6 orang? Setelah 15 menit proses mengoper penumpang, akhirnya bus diberangkatkan lagi dari Bekasi Timur. Karena bis yang tadi sepi, jadi penumpang bis yang satunya dioper ke bis kita nih. Sekarang bisnya udah lumayan penuh, cuma tersisa beberapa kursi yang kosong aja. Setelah semua penumpang naik, seluruh penumpang pun dibagikan snack oleh kru. Ini gratis ya, BTW. Sebenarnya saya udah lapar dari tadi sih dan berharap dibagikan snack, tapi baru dibagiin sekarang. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau bisa sih snacknya dibagiin pas penumpang baru naik ya. Nah, ini nih bagian yang paling saya tunggu-tunggu kalau naik bus. Di sini ada selai oleh, harganya 3.000-an kalau di warung. Kemudian ada kacang koro, ini harganya 1.500, berarti total 4.500. Terus ada sankua 220 ml, berarti totalnya 6.500. Sama ada nabati, harganya 2.500, total 9.000. Sama ada ZZ roti, ini harganya 5.000, berarti total 14.000. Sama ada permen tolak angin 2, nih paling gope. Jadi total 14.500. Walaupun kemasannya terlihat kecil, tapi ternyata isinya lumayan banyak juga nih. Ada 5 item. Dari Bekasi Timur ternyata masih ada ampiran berikutnya, yaitu Cikarang Barat. Nah, biasanya Cikarang Barat ini menjadi ampiran terakhir. Setelah ini langsung bablas sampai ke rumah makan. Agen bus Cikarang Barat ini menopang para penumpang yang berdomisili di Cikarang Kota dan sekitarnya ya. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Cikarang, kalau bosan naik kereta, nah bisa nih coba naik bus dari Cikarang Barat ini.
Oke. Iya, setelah 4 jam perjalanan dari Depok, nih kita istirahat juga. Ini bisa. Kalau kita naik bus yang tiketnya di bawah 300 ribuan, jangan berekspektasi tinggi sama servis makannya sih ya. Kecuali kalian beli tiketnya yang 400 atau 500 ribu. Tapi menurut saya ini udah lebih dari cukup sih, bahkan disediakan buah-buahan juga nih, semangka. Jarang-jarang loh, servis makan disediain buah-buahan. Terus lauknya ada beberapa pilihan. Lele bang. Oke, makasih. Oke, kita makan dulu teman-teman. Pakai ikan lele, bakwan sama bihut. Tehnya lumayan manis. Saya pilih yang hangat karena lebih banyak daripada yang es teh. Kenapa saya pilih lauk ikan lele? Karena yang menarik perhatian kayak tadi ikan lele deh, soalnya kayak baru habis digoreng gitu. Untuk rasa sih bagi saya enak-enak aja. So-so lah. Kamar mandinya 2 doang. Bayar 2.000. Nih barusan beli le mineral harganya 8.000. Kayak harga di kapal ya. Untuk servis makan dari 1 sampai 10 ya 8 lah. Tehnya enak, lelenya juga not bad. Cuma tadi bawaannya agak kenyal. Setelah istirahat 40 menit, ini bis kita diberangkatkan lagi. Nah, enaknya istirahat di sini tuh di depan persis ada Alfamidi ya. Jadi kalau mau beli apa-apa keperluan yang lebih lengkap, nah bisa nih ke Alfamidi nih. Terus juga harganya lebih transparan. Tadi agak terkejut juga sih beli le mineral harganya 8.000, kayak harga di Timika, Papua. Jarak dari sini ke Salatiga masih lumayan jauh ya, masih 368 km lagi. Dan dari sini sampai ke Salatiga kita udah nggak ada istirahat lagi di rumah makan. Jadi tinggal tidur, nanti bangun-bangun sampai deh di tempat tujuan kalian. BTW ini AC-nya nggak berasa, gerah banget, parah. Enak ya Pak, kerja ketemu artis. Oke teman-teman, saat ini bis kita sudah berada di gerbang tol Kali Kangkung, yang itu artinya kita sudah berada di kota Semarang. Karena bus ini nggak melewati pusat kota Semarang, jadi buat kalian yang mau ke kota Semarang nanti bisa turun di Banyumanik,
atau bisa turun di Terminal Sukun. Oke teman-teman, di jam 15.43 kita udah sampai di Sukun, Terminal Sukun. Jadi kalau kalian mau ke Semarang bisa turun di sini, Sukun. Itu kanan ke arah kota Semarang, nanti kita lurus ke arah Salatiga Boyolali. Ada juga yang turun di sini. Terminal Sukun ini adalah terminal bayangan, jadi nggak ada wujud bangunannya, sehingga bus-bus yang mau berangkat dia ngetem di pinggir jalan. Biasanya sih bis-bis yang ngetem di terminal bayangan Sukun itu bis tujuan ke Jogja via Magelang dan bis tujuan ke Solo via Salatiga dan Boyolali. Terus ada juga bis-bis ke Surabaya lewat Madiun Nganjuk. Nah itu kanan ke arah Magelang, Jogja, Secang, Temanggung teman-teman. Sini kita ambil lurus arah Salatiga Boyolali. Nanti tembusnya di Kartasuro. Nah nanti dari Kartasuro bis ini juga ke Jogja juga, tapi lewat Kartasuro. Gitu lewat utara, nggak lewat sana tadi. Yang lewat sana tadi itu ada Rosalia Indah, Ramayana, terus apa lagi ya? Lupa saya. Dari Bawen kita lanjut ambil kiri masuk tol Trans Jawa lagi. Nanti bis ini akan keluar di gerbang tol Salatiga tentunya untuk menurunkan saya. Jadi kita nggak akan turun di pinggir jalan tol ya teman-teman. Dan oh ya, ternyata bis ini tuh belum suspensi udara. Untuk karakter suspensinya memang agak keras sih. Untungnya kebantu kursi yang lumayan tebal, jadi masih nyaman nih. Oke teman-teman, barusan saya sudah dipanggil sama krunya untuk maju ke depan karena sebentar lagi bisnya akan sampai di Salatiga. Jadi penumpang yang turun di Salatiga cuma saya sendiri aja nih. Dan ini tuh hitungannya termasuk telat ya. Biasanya bis ini sampai di Salatiga sekitar jam 3 sorean. Nah ini jam 5 sore baru masuk Salatiga, berarti sampai Jogja malam nih sekitar jam 7 atau mungkin jam 8-an. Nah kenapa bisa telat? Karena tadi barusan bis kita ada sedikit kendala. Terus juga di Jakartanya tadi lumayan lama tuh nunggu penumpangnya. Jadi lumayan membuang-buang waktu. Secara keseluruhan dengan harga tiket Rp260.000 menurut saya cukup sih. Walaupun memang plus minus sudah pasti ada, cuma lebih banyak plusnya daripada minusnya sih untuk perjalanan kali ini.
Untuk minusnya yang saya rasakan tadi tuh AC tiba-tiba kerasa panas banget di siang hari, sama tadi pas udah mau sampai malah bisnya trouble. Untung trouble-nya gak lama. Untuk plusnya lumayan banyak, kayak ada dispenser buat ngopi, terus juga kursinya empuk, nyaman buat tidur. Terus juga tadi datang di terminalnya tepat waktu, sama apalagi ya, dapat snack yang lumayan banyak gitu teman-teman. Ya saran saya sih ke depannya ya, untuk owner atau manajemen lebih diperhatikan lagi armada busnya, karena kasihan krunya sih, mereka udah capek di jalan terus harus capek juga menghadapi bis yang trouble. Oh iya teman-teman, jadi ini saya diturunkan di exit gerbang tol aja ya, nggak di terminal Tingkir Salatiga. Tapi kalau saya tonton video orang lain, itu mereka diturunkan di terminal Tingkir Salatiga. Mungkin karena ini bisnya udah agak telat kali ya, jadi pengen cepet-cepet masuk tol biar sampai Jogjanya nggak kemalaman. Ya nggak apa-apa sih, lagi juga saya cuma sendiri turun di sini, nggak ada penumpang yang lain. Oke. Nggak ke terminal ya? Oke deh. Ya, kasih Pak. Yuk, kasih Mas. Oke, nggak ada. Ini jam 17.26 sampai juga di Salatiga. Jadi bisa nggak sampai terminal, cuma sampai sini aja gerbang tol. Oh langsung mundur lagi bisnya. Total 10 jam teman-teman dari Depok. Harusnya udah nyampe tadi sih jam 5. Oke lah. Naik apa nih ya? Kalau nggak ada angkot, naik, nggak ada ojek pengkolan sini ya. Bisa ada yang nawarin tuh ojek pengkolan, cuma nggak ada. Paling naik ojek online aja kali. Dari tempat turun yang tadi, saya langsung pesan ojek online yaitu Gojek menuju pusat kota dengan tarif 21.000. Dan sebenarnya dari tempat yang tadi kita turun itu nggak bisa langsung pesen ojek online ya, karena zona merah. Tapi berhubung ojek pangkalannya tadi lagi gak ada, lagi sepi, kayaknya lagi pada sholat maghrib, akhirnya ojek online dipersilahkan. Jadi kalau mau naik ojek online dari tempat yang tadi itu sebenarnya kita harus jalan dulu 100 meter sampai ke kantor kelurahan teman-teman. Udah bagus terminalnya. Enak sih turun di sini nih, naruh terminal. Dari terminal kita langsung ambil kanan mengarah ke pusat kota Salatiga. Jika ke kiri itu mengarah ke Solo, Boyolali dan sekitarnya. Nah, menurut informasi yang saya dapat, dari terminal Tingkir Salatiga menuju pusat kota ini ada angkot nomor 6 yang berwarna biru. Cuma kalau udah jam segini angkotnya agak jarang. Oh iya, sebenarnya saya menuju pusat kota ini belum booking penginapan. Tapi saya udah tahu mau nginep di mana. Saya dapat informasi dari teman bahwa di Salatiga ini ada salah satu penginapan yang rekomen, murah dan juga homey, berasa kayak rumah nenek. Dari situlah saya tertarik dan langsung meluncur ke sana. Berhubung ini bukan weekend alias weekday, hari Kamis, jadi saya berani banget nih dan pede buat pesen dadakan di penginapannya langsung. Tapi kayaknya ini deh. Oh iya ini. Kok ditutup ya? Bener. Iya, jadi nih orangnya petugasnya udah pulang, tadi udah nelpon si ibunya, jadi nggak bisa mendadak di sini. Ini murah 100.000, padahal cuma 100.000. Isti Homestay namanya. Ya udahlah. Ya teman-teman, di saat saya lagi kebingungan, tadi saya dapat saran dari abang Gojeknya untuk menginap di dekat terminal Tingkir Salatiga, karena di sana ada penginapan yang harganya murah. Tanpa pikir panjang, kita pun langsung meluncur ke sana, masih bersama abang Gojek yang tadi nih. Jujur ini abang Gojek baik banget sih, respect. Pokoknya dia sabar banget sampai saya dapat penginapan.
Nah ini dia teman-teman, penginapan 100.000 2 hari. Jadi seharinya 50.000 doang ini. Di Salatiga yang gak jauh dari terminal Tingkir Salatiga. Enak sih. Kalau bagi saya udah cukup. Yang penting bersih. Ini terhitung bersih, lumayan. Tuh atap langit-langitnya, temboknya juga kayak baru dicat. Sama nggak bau-bau lembab gitu. Oh iya teman-teman, sedikit cerita. Awalnya tuh saya udah seneng banget ya dapat penginapan ini. Gimana gak seneng? Harganya 50.000 per hari, terus dapat penginapan yang sebersih ini. Kemarin pas mau check out, ternyata saya dipintain uang tambahan lagi sebesar 100.000. Jadi total yang saya bayar menginap di sini untuk 2 malam yaitu 200.000, yang artinya 100.000 rupiah per hari. Ini bukan masalah nominal sih ya, lebih ke kecewa aja gitu. Kenapa gak dari awal dipintainnya? Ya resiko nginep di kos-kosan gitu sih. Tarifnya nggak transparan gitu. Kadang suka-suka yang punya penginapannya aja. Akhirnya ya udah saya tambahin lagi lah tuh 100.000. Jadi total menginap 2 malam di sini yaitu 200.000 teman-teman. Ini salah saya juga sebetulnya karena saya terlalu muji-muji penginapan ini di depan pemiliknya gitu. Jadi saya bilang kemarin tuh, wah ini mah murah banget pak, 50.000 rupiah per hari, bla bla bla. Pokoknya kayak yeping lah, yeping. Pas check out dipindahin lagi 100.000.